Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safika dengan NIM F12312511010. Pada video ini saya akan mempresentasikan timeline dan peta konsep Asia Selatan. Melalui peta konsep dan timeline yang telah dibuat, kita akan memahami bagaimana hubungan antara kondisi, geografi, perkembangan agama, perubahan politik, serta berbagai peristiwa penting yang membentuk Asia Selatan dari masa kuno hingga masa modern. Berikut penjelasan timeline saya. Yang pertama itu ada peradaban Lembah Indus di tahun 3300 hingga 1300 sebelum Masehi. Peradaban Lembah Indus merupakan salah satu peradaban tertua di dunia yang berkembang di wilayah India dan Pakistan saat ini. Masyarakatnya sudah memiliki tata kota yang teratur, sistem drainase yang maju, dan kegiatan perdagangan yang berkembang. Yang kedua itu periode Weda di tahun 1500 hingga 600 sebelum Masehi. Periode Weda ditandai dengan masuknya bangsa Arya ke India dan berkembangnya budaya yang berdasarkan kitab Weda. Pada masa ini, perubahan terbentuk sistem sosial dan kepercayaan yang memiliki dasar agama Hindu. Yang ketiga ada kemunculan agama Hindu dan Buddha di tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi. Agama Hindu berkembang dari tradisi Weda, sedangkan agama Buddha didirikan oleh Siddhartha Gautama. Kedua agama ini memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, budaya, dan pemerintahan di Asia Selatan maupun Asia lainnya. Yang keempat ada Kekaisaran Maurya di tahun 322 hingga 185 sebelum Masehi. Kekaisaran Maurya merupakan kekaisaran besar pertama yang berhasil menyatukan sebagian besar wilayah India. Salah satu pemimpinnya yang terkenal adalah Asoka, yang menyebarkan agama Buddha dan mendorong perdamaian. Yang kelima ada Kekaisaran Gupta di tahun 320 hingga 550 Masehi. Masa Gupta sering disebut sebagai masa keemasan India. Pada periode ini terjadi kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, matematika, sastra, seni, dan arsitektur. Yang keenam ada Kesultanan Delhi di tahun 1206 hingga 1526. Kesultanan Delhi adalah kerajaan Islam pertama yang berkuasa di India Utara. Kesultanan ini membawa pengaruh besar dalam bidang politik, budaya, bahasa, dan arsitektur. Kekaisaran Mughal di tahun Yang ketujuh ada Kekaisaran Mughal di tahun 1526 hingga 1707. Kekaisaran Mughal dikenal karena kemajuannya dan seni dalam Kekaisaran Mughal dikenal sebagai Yang ketujuh ada Kekaisaran Mughal di tahun 1526 hingga 1707. Kekaisaran Mughal dikenal karena kemajuan dalam seni, administrasi, dan pembangunan. Salah satu peninggalannya yang paling terkenal adalah Taj Mahal, yang menjadi simbol kejayaan Mughal. Yang kedelapan ada kolonialisme Inggris di tahun 1757 sampai 1947. Inggris mulai mengetahui India melalui menguasai India melalui perubahan dagang East India Company, kemudian menjadikannya wilayah koloni.
Masa ini membawa perubahan ekonomi, politik, tetapi juga memicu perlawanan rakyat India. Kesembilan ada nasionalisme India di tahun 1885 hingga 1947. Gerakan nasionalisme muncul sebagai usaha rakyat India untuk memperoleh kemerdekaan. Tokoh penting seperti Mahatma Gandhi memimpin perjuangan melalui gerakan tanpa kekerasan. 10 ada partisi India. Pakistan yang 10 ada partisi India Pakistan di tahun 1947. Pada tahun 1947, India memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Wilayah bekas koloni kemudian dibagi menjadi 2 negara, yaitu negara India dan Pakistan, yang dikenal sebagai peristiwa partisi India-Pakistan. Yang ke-11 ada perkembangan negara-negara Asia Selatan modern di tahun 1947 hingga sekarang. Sekarang kemerdekaan negara Asia Selatan terus berkembang dalam bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, dan hubungan internasional. Kawasan ini kini menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang penting di dunia. Kesimpulannya adalah dari peradaban lembah Indus hingga negara-negara modern saat ini, Asia Selatan telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Berbagai kerajaan, agama, kolonialisme, dan perjuangan kemerdekaan telah membentuk identitas kawasan Asia Selatan hingga seperti yang kita kenal sekarang. Berikutnya ada penjelasan peta konsep. Di penjelasan peta konsep ini mencakup perkembangan peradaban, agama, politik, kolonialisme hingga terbentuknya negara-negara modern di kawasan tersebut. Perjalanan sejarah Asia Selatan diawali dari kondisi geografisnya yang sangat mendukung perkembangan peradaban. Kawasan ini memiliki sungai Indus dan sungai Gangga yang menyediakan sumber air dan tanah yang subur bagi pertanian. Selain itu, pegunungan Himalaya menjadi pelindung alami, sementara Laut Arab dan Teluk Benggala yang melahirkan salah satu peradaban Selain itu, pegunungan Himalaya menjadi pelindung alami, sementara Laut Arab dan Teluk Benggala mendukung aktivitas perdagangan. Kondisi geografis inilah yang melahirkan salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban lembah Indus sekitar tahun 2500 hingga 1500 sebelum Masehi. Peradaban lembah Indus dikenal sangat maju pada masanya. Masyarakatnya telah membangun kota yang terencana dengan baik, memiliki sistem drainase yang modern, dan melakukan perdagangan dengan wilayah lain. Setelah peradaban ini mengalami kemunduran, berkembanglah periode Weda sekitar tahun 1500 hingga 600 sebelum Masehi. Pada masa ini, bangsa Arya datang ke India dan membawa ajaran yang kemudian tertulis di kitab Weda. Masa Weda menjadi dasar perkembangan agama Hindu. Agama Hindu kemudian menjadi agama utama di India. Ajarannya bersumber dari kitab Weda dan menekankan pelaksanaan ritual keagamaan. Dalam perkembangan masyarakat Hindu, muncul sistem kasta, yaitu pembagian masyarakat berdasarkan status sosial. Kasta tersebut terdiri atas Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan kelompok Paria yang berada di luar sistem kasta. Sistem ini menciptakan perbedaan sosial yang cukup kuat dalam masyarakat India. Sebagai reaksi terhadap sistem kasta, lahirlah agama Buddha yang didirikan oleh Siddhartha
Siddhartha Gautama atau Buddha. Buddha mengajarkan kesetaraan, jalan menuju pencerahan, serta pentingnya menghindari penderitaan melalui kehidupan yang sederhana dan penuh kebijakan. Selanjutnya, India memasuki masa kerajaan besar, yaitu Kerajaan Maurya, yang berdiri sekitar tahun 322 hingga 185 sebelum Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan besar pertama yang berhasil mempersatukan sebagian besar wilayah India. Salah satu raja yang paling terkenal adalah Asoka. Setelah memeluk agama Buddha, Asoka menyebarkan agama Buddha di berbagai wilayah Asia dan menerapkan kebijakan yang menjunjung toleransi dan perdamaian. Setelah Maurya, muncul dinasti Gupta, yang sering disebut dengan masa keemasan India. Pada masa ini terjadi kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, matematika, sastra dan seni. Sistem pemerintahan juga berjalan dengan stabil hingga mendorong perkembangan kebudayaan. Memasuki abad pertengahan, agama Islam mulai masuk ke India melalui jalur perdagangan dan menaklukkan dari wilayah barat. Pengaruh Islam kemudian melahirkan Kesultanan Delhi, kerajaan Islam pertama yang besar di India Utara. Setelah itu berkembang Kekaisaran Mughal yang didirikan oleh Babur. Pada masa Mughal, terjadi perpaduan budaya Islam dan Hindu yang menghasilkan kemajuan dalam seni, arsitektur, dan pemerintahan. Salah satu peninggalan yang paling terkenal pada masa ini adalah Taj Mahal. Pada awal abad ke-17, bangsa Inggris datang ke India dan bertujuan berdagang. Mereka mendirikan East India Company, sebuah perusahaan dagang yang memperbolehkan hak istimewa dari kerajaan Inggris. Seiring waktu, perusahaan ini semakin kuat dan ikut campur politik India. Kondisi tersebut akhirnya berkembang menjadi kolonialisme Inggris yang berlangsung dari tahun 1757 hingga 1947. Selama masa kolonial, Inggris menguasai sumber daya ekonomi India dan menerapkan politik pecah belah atau divide et impera. Namun, penjajahan ini juga memicu munculnya gerakan nasionalisme India pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20. Gerakan ini bertujuan memperjuangkan kemerdekaan dan menyatukan rakyat India. Beberapa tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan adalah Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah. Gandhi terkenal dengan perjuangan tanpa kekerasan melalui gerakan Satyagraha. Nehru menjadi salah satu pemimpin utama kemerdekaan dan kemudian menjadi Perdana Menteri pertama India. Sementara Jinnah memperjuangkan kepentingan umat Islam dan menjadi tokoh pendiri Pakistan. Perjuangan panjang tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947. Namun, kemerdekaan juga diikuti oleh partisi India-Pakistan, yaitu pemisahan wilayah berdasarkan agama. Wilayah mayoritas Hindu menjadi India, sedangkan wilayah mayoritas Muslim menjadi Pakistan. Peristiwa ini menyebabkan migrasi besar-besaran dan konflik antar komunitas. Dari proses sejarah tersebut lahirlah negara-negara modern di Asia Selatan, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan. India berkembang sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Pakistan menjadi negara yang mayoritas penduduk Muslim. Bangladesh merdeka pada tahun 1971 setelah memisahkan diri
dari Pakistan, sementara Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan memiliki sejarah dan karakteristik masing-masing yang turut memperkaya kawasan Asia Selatan. Sebagai kesimpulan dari penjelasan tersebut, perkembangan Asia Selatan dipengaruhi oleh faktor geografis, munculnya berbagai agama, berdirinya kerajaan-kerajaan besar, pengalaman kolonialisme, serta perjuangan nasionalisme. Semua proses tersebut membentuk negara modern yang ada di Asia Selatan saat ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.